Halo pemirsa, kembali bersama Akademi Ali Arkam. Kali ini kita akan melanjutkan kelas filsafat untuk masa dengan sesi kelima tentang abstraksi filosofis. Ya, teman-teman, dari video-video yang sebelumnya kita sudah sedikit banyak belajar tentang abstraksi. Pertama, kita belajar bahwa pengetahuan, praktik, dan ideologi manusia ini tidak bisa lepas dari yang namanya abstraksi. Jadi ada sesuatu yang konkret, kemudian diabstraksikan. Misalnya ada seekor kucing diabstraksikan menjadi kata kucing, ya, semacam itu. Kemudian yang kedua, abstraksi filosofis cenderung mirip dengan abstraksi ideologis. Nah, dan pada video kali ini kita akan belajar apa itu natur dari abstraksi filosofis. Jadi, apa itu yang namanya abstraksi filosofis? Menurut beberapa filsuf, pertama dari Plato berkata bahwa abstraksi filosofis merupakan melihat keseluruhan. Sedangkan Immanuel Kant, ide dari totalisasi yang tak terbatas dari pengetahuan. Kemudian dilanjutkan oleh Hegel, kebenaran adalah keseluruhan. Dan yang terakhir, totalisasi sebagai proyek filsafat yang paling penting. Nah, di sini ada kata-kata yang digarisbawahi, keseluruhan dan totalisasi. Dari empat filsuf ini, teman-teman, ada persamaan yang sangat mirip sebenarnya, meskipun berbeda zaman. Keseluruhan, totalisasi adalah abstraksi filosofis yang ingin dikerjakan oleh para filsuf. Namun kita bisa bertanya, teman-teman, sejauh sejauh apa ya keseluruhan bisa disebut sebagai keseluruhan? Karena yang biasanya kita pahami sebagai keseluruhan atau sesuatu yang menyeluruh, yang komprehensif, berarti cakupannya begitu luas. Namun kita ya bisa bertanya ya, sejauh apa yang bisa dijangkau oleh keseluruhan ini sendiri. Nah, definisi dari keseluruhan menurut Althusser adalah realisasi salah satu kemungkinan dunia dari sekian kemungkinan dunia yang lain. Jadi dunia kita sekarang ini adalah realisasi salah satu kemungkinan dunia dari sekian kemungkinan dunia yang tidak terbatas. Yang notabene kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah tidak ada. Nah, menurut Althusser, di sini para filsuf sedang mengadaptasi sudut pandang Allah. Jadi melihat dunia dan kemungkinan-kemungkinan dunia ini dari sisi Allah, dari sudut pandang Allah yang di dalam sejarah selalu dianggap sebagai entitas yang tak terbatas, yang maha kuasa, yang melampaui segala akal, segala yang ada di dunia ini. Nah, karena ketidakterbatasan Allah inilah yang akhirnya bisa merealisasikan salah satu kemungkinan dunia dari kemungkinan-kemungkinan yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa ada suplemen abstraksi yang menopang keseluruhan, atau ada tambahan abstraksi yang
menopang keseluruhan tadi. Ada tingkatan suplemen abstraksi yang akhirnya bisa menghadirkan atau menopang dari keseluruhan. Tanpa suplemen ini teman-teman, tanpa suplemen abstraksi semacam ini, maka tidak ada yang bisa disebut sebagai keseluruhan. Dan suplemen ini adalah kemungkinan keberadaan yang sebenarnya adalah sesuatu yang tidak ada. Kemungkinan keberadaan yang sebenarnya sesuatu yang tidak ada. Maka para filsuf, atau jika kita ingat video-video kita yang kemarin, kita terutama dalam video filsafat dan agama, ada istilah nothingness atau ketiadaan yang akhirnya setelah ketiadaan itu ada materi. Nah, artinya ketiadaan itulah yang akhirnya menopang keberadaan atau materi. Yang menurut filsafat materialis, ketiadaan itu tidak ada yang disebut sebagai ketiadaan karena semuanya bersifat material. Oleh karena itu, teman-teman, tambahan keberadaan ini haruslah tak terbatas, yaitu Allah yang tadi sempat disinggung di awal, untuk memungkinkan filsafat, terutama filsafat idealis, menjelaskan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tanpa sesuatu yang tak terbatas, maka tidak ada yang namanya disebut keseluruhan. Dan tanpa sesuatu yang tak terbatas, ya gagasan-gagasan para filsuf-filsuf yang tadi akan sulit direalisasikan. Maka kita bisa bertanya ya, apa natur dari abstraksi filosofis? Abstraksi filosofis sebenarnya cenderung mirip dengan agama karena menempatkan Allah sebagai, mungkin bisa dikatakan sebagai basis ya, atau sebagai suplemen abstraksi yang memungkinkan adanya keseluruhan. Tanpa Allah, ya maka tidak ada yang bisa disebut sebagai keseluruhan. Ya, mirip dengan agama, teman-teman. Ya, agama menyembah ya, memiliki sesosok pribadi yang dianggap sebagai Allah yang berkuasa, yang mengatur dunia ini, yang menguasai dunia, yang menentukan baik buruk, yang menciptakan segala sesuatu dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya filsafat tidak jauh beda dengan agama. Allah menjadi dasar dari bangunan abstraksi filosofis untuk menjelaskan semua kenyataan dunia. Jadi ketika ada penderitaan, ada ketidakadilan, ada ketimpangan, maka yang disalahkan adalah Allah. Maka yang selalu diserang adalah gagasan tentang Allah. Karena ada orang-orang ateis yang selalu menyerang ya tentang konsep-konsep keagamaan, terutama tentang ketuhanan. Oleh karena itu, filsafat dengan agama malah menjejakkan kaki pada satu kubu yang sama, cenderung menjejakkan kaki pada satu kubu yang sama. Nah, apakah ini bersifat ilmiah, bersifat saintifik? Menurut penjelasan Althusser, teman-teman, abstraksi yang ilmiah lebih mencoba untuk mengobservasi, menjelaskan kenyataan di dunia ini berdasarkan keberadaan yang objektif, keberadaan yang terbatas ya, bukan mendasarinya dengan sesuatu yang tak terbatas seperti filsafat idealis.
Jadi, natur abstraksi filosofis ya mungkin bisa kita samakan atau cenderung mirip ya dengan agama. Begitu. Ya, sampai di sini pembahasan kita tentang natur abstraksi filosofis. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, follow, komen, add, dan share akun-akun media sosial kami di YouTube, Instagram, dan Facebook. Sampai jumpa di sesi ke-6.